Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum kita mulai materinya, Bapak kemarin udah kasih tugas untuk menggambar busi. Siapa yang belum mengerjakan, coba maju ke depan. Siapa yang belum mengerjakan tugas yang kemarin Bapak kasih tentang busi, anak-anak, untuk menggambar busi dan menuliskan bagian-bagian yang ada di busi, anak-anak. Siapa yang belum? Coba maju. Saya coba kumpulkan dulu yang udah mengerjakan, kumpulkan. Ya, udah semua. Ya, ya yang belum mengerjakan maju. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Oh. Ini waktunya berarti udah 7 hari. Masa 7 hari kamu nggak bisa ngerjain sih, kamu nggak bisa ngerjain gimana? Apa kesibukan kamu? Kenapa alasannya aja? Kenapa alasan kamu nggak bisa mengerjakan tugas yang Bapak kasih? Kemarin kan udah sepakat kalau misalkan nggak ada yang mengerjakan, misalkan nggak ada yang nggak mengerjakan, kesepakatannya apa? Harus di luar, jangan mengikuti pelajaran yang Bapak kasih hari ini. Tolong keluar di depan kelas, jangan ke kantin, pokoknya di depan kelas aja, karena ini kesepakatan kita kemarin ya. Keluar dulu, silakan. Nanti untuk mungkin untuk pelajaran semuanya, kalau misalkan Bapak kasih tugas harus mengumpulkan tepat waktu ya, karena Bapak kasih waktu 7 hari. Masa 7 hari kamu nggak ada luangin waktu untuk mengerjakan tugas sih. Udah, Bapak Bapak akan menerangkan tentang filter ya, filter pada motor. Mungkin Anda udah tahu lah tentang filter. Filter itu saringan udara. Jadi udara yang masuk, jadi nanti disaring biar tidak masuk ke mesin ya, anak-anak, karena itu akan membahayakan mesin pada motor atau mobil. Karena misalkan filter misalkan suatu mesin atau mobil nggak ada filter, nggak ada saringannya, bakalan akan terjadi kerusakan, sering terjadi kerusakan lah intinya. Bentar dulu, fungsi filter motor, kita harus pahamin dulu tentang fungsi filter motor. Nanti Bapak akan mempraktekkan cara membuka dan membersihkan filter motor ya, anak-anak. Di akhir sesi lah nanti Bapak akan menunjukkan ya, anak-anak. Ini berfungsi untuk menyaring udara, kotoran dan debu yang akan masuk ke mesin. Jadi ketika udara masuk, dia akan disaring oleh filter. Nanti biar saat pembakaran dia tidak merusak, tidak terjadi kerusakan pada sistem pembakaran pada mesin ya, anak-anak. Karena nanti kalau misalkan banyak debu, mesinnya akan menjadi banyak kerusakan, seperti busi pasti kena, itu pasti benar. Terus boros pasti itu. Kalau misalkan filternya udah rusak, nggak bisa diakalin ya, nggak bisa dipaksa. Kalau filter udah rusak harus diganti, anak-anak. Nggak bisa
nggak bisa selalu diakalin. Diakalin biasanya anak bengkel kan biasanya montir-montir misalkan ini diakalin dulu, bisa diakalin, tapi kalau filter mungkin enggak lah. Kalau misalkan udah rusak ya udah ganti, karena filter walaupun ibaratnya di komponen di suatu mesin itu sangat penting banget guys, anak-anak, karena bisa ada banyak manfaatnya sih. Kalau misalkan filter ini masih benar, pasti udara yang masuk ke dalam mesin itu disaringnya debunya akan menempel ke filternya ya anak-anak. Jadi ya namanya juga saringan, terus fungsinya untuk menyaring dong, untuk menyaring udara. Jadi gitulah intinya anak-anak. Perbandingan udara dan bahan bakar masuk ke mesin menjadi tidak ideal. Jadi kalau misalkan filternya rusak atau misalkan suatu komponen mobil atau motor di mesin nggak ada filternya, akan perbandingan udaranya bahan bakar masuk ke mesin tidak akan ideal, sehingga bahan bakar sepeda motor akan terasa boros dan akan cepat rusak karena banyak debu. Makanya kenapa kita harus punya motor atau punya mobil, kita harus servis setiap bulan, karena untuk mengecek keadaan mesin, satu, untuk mengecek filternya itu masih bagus enggak, untuk menyaring udara yang kotor. Jadi walaupun filter ini dibilang nggak ada pengaruhnya sih, kalau misalkan nggak ada pengaruhnya kalau misalkan motor ini jalan, tapi ini adalah suatu komponen yang ibaratnya dibilang disepelekan ya, iya disepelekan, tapi kalau misalkan Anda melihat kegunaan filter ini adalah inti dari semua mesin, ya pasti ya filter ini ya anak-anak. Karena kalau misalkan motor nggak ada filternya, motor, mobil bisa bisa mesinnya cepat boros atau rusak lah intinya gitu anak-anak. Mungkin sejauh ini gimana Bapak menerangkan tentang filter? Ada yang mau bertanya tentang filter? Nanti Bapak akan mempraktekkan cara membuka dan membersihkan filter ya anak-anak. Sejauh ini gimana untuk filter di udara di mobil dan di motor? Dan bentar anak-anak, filter mobil ini kalau misalkan udaranya masuk ke dalam ruang bakar tidak disaring, akan menimbulkan kerak-kerak di kepala piston, klep bagian lain, dan di ruang bakar. Jadi misalkan yang Bapak tadi ngomong, kalau misalkan tidak ada filternya, nggak ada saringannya, jadi akan merusak mesin ya, tentunya piston dan klep dan busi pastinya kena. Kalau misalkan lu coba kamu satu hari 1 bulan filter kamu dicopot, jangan dikasih filter, motor kamu gimana? 1 bulan berdebu semua dan akan rusak dan cepat boros pasti. Silakan kalau misalkan mau dicoba, silakan anak-anak. Tapi Bapak nggak mau tanggung resikonya ya. Kalau misalkan motor anak-anak rusak, nanti ditanya Bapak, kenapa kok filternya dicopot, lagi eksperimen? Enggak dong, nggak gitu tuh caranya. Maksudnya ini cuman mengetes lah. Kalau misalkan Anda, iya masa sih Bapak ngomong kayak gini? Enggak, masa iya sih
masa rusak sih nggak ada filternya, ya coba aja kalau misalkan nggak percaya. Tapi kalau misalkan rusak ataupun rusak motornya, jangan jangan apa namanya jangan nyalain bapak ya anak-anak. Ya kita ke langsung bongkar aja lah cara membongkar filter di motor Beat ya anak-anak. Ya, langsung cekidot. Iya nih guys, iya anak-anak, kali ini bapak akan eh, cara membuka filter. Mungkin anak-anak udah pada tahu, tapi eh, bapak akan mempraktekkan ya, supaya kita pas buka filter atau saringan udara ini biar nggak asal ngebuka aja. Kita harus dengan teliti ya guys, ya anak-anak. Kita buka dulu baut-baut yang ada yang ada terpasang di bagian bodi ininya. Kita puter. Tolong kalau misalkan anda ngebuka atau ngebuka suatu baut di barang atau di mesin atau di motor atau di mobil, tolong dengan hati-hati anak-anak, dengan dengan cara yang benar. Dan jangan kalau misalkan bautnya odol atau udah susah dibukanya, tolong jangan dipaksain ya anak-anak, tolong diakalin atau diapain dulu biar tidak slack atau patah di dalam. Jadi nanti bahaya untuk ngebukanya, jadi nggak bisa dipasang lagi kalau misalkan udah slack kayak gini. Aduh, bahaya ini kan anak-anak. Ini adalah filter dari suatu motor Beat ya anak-anak. Ini kan karena nih, ini kan udah filternya udah udah kotor. Jadi kita ini harus membersihkan filter ini. Kenapa kita membersihkan filter ini? Karena bisa mempengaruhi di mesin anak-anak. Kalau misalnya filter ini rusak, udah kayak gini, udah dibilang ini sih nggak rusak sih, masih agak-agak bener. Kalau misalkan udah pada kayak gini semua, di bagian filternya kayak gini semua, jadi wajib diganti anak-anak. Nggak boleh dipaksain. Kalau udah filternya udah rusak kayak gini, harus diganti. Tapi kalau ini udah masih ibaratnya masih mending lah, nggak cuman terlalu kotor, kita bisa membersihkan dengan, kalau misalkan di bengkel bisa disemprot pakai angin, terus di bagian sininya dibersihin. Bisa pakai koas kalau misalkan di rumah. Kayak gini caranya ya anak-anak. Nih kayak gini caranya. Bisa dibersihin, terus di pinggirnya dibersihin, terus bagian dalamnya dibersihin. Terus biasanya kalau di bengkel-bengkel kadang diketik gini di lantai, diplak kayak gini biar debu-debu yang ada di pinggir-pinggiran ini tuh keluar semua. Kadang bisa disemprot pakai bisa disemprot pakai angin ya. Biasanya kalau di bengkel-bengkel ada ya semprotan yang buat angin kayak gitu ya anak-anak. Bisa ya kayak buat ngisi angin di ban ya anak-anak, bisa disemprot sini pinggir-pinggirannya. Terus karena ini masih bagus, belum rusak banget, ini masih bisa dipakai anak-anak. Mungkin untuk materi filter ini Bapak cuman bisa menjelaskan sampai
ini doang ya anak-anak. Bisa nanti Bapak akan kasih tugas selanjutnya tentang komponen yang ada di motor. Kemarin Bapak udah ngasih materi tentang busi. Sekarang kita beralih ke filter. Ini tuh komponen hal yang kecil tapi sangat penting, karena kalau misalkan motor nggak ada saringan kayak gini, nanti bisa jadi kerusakan di mesin, karena mesin ini perlu ada saringan, karena biar nggak ada debu atau saat pembakaran pada satu pengapian, biar nggak ada debu dan biar mesinnya terlalu biar stabil dan nggak cepat rusak dan tidak mempengaruhi sama busi, karena itu pengapian kan berhubungan dengan busi, karena kita filter ini sangat penting banget di sebuah otomotif. Di mobil atau di motor pasti ada saringan kayak gini anak-anak. Mungkin Bapak pasang dulu ya anak-anak. Salah dong pasangnya. Dan sorry anak-anak. Dan kita pasang kembali bautnya. Ini karena bautnya cuma ada 2, kita masang 2 ya anak-anak, karena yang lainnya pada hilang anak-anak. Jadi bisa dipasang 2 dulu, nanti Bapak akan cari baut yang nggak ada yang baut yang nggak kepake, nanti Bapak pasang kembali. Mungkin untuk kali ini untuk sesi materi tentang filter mungkin sekian dulu. Nanti Bapak akan kasih tugas tentang tulis komponen-komponen motor. Ya, tuliskan komponen komponen-komponen yang ada di motor ya anak-anak di kertas folio, entah di busi, terus pengertiannya apa, tolong minimal 5 lah ya, tulis komponen-komponen yang ada di busi. Mungkin Bapak untuk kali ini sekian dulu. Kita nanti ketemu lagi di materi selanjutnya. Tolong tugasnya dijalankan, dikerjakan, jangan sampai terlambat ya anak-anak, karena kalau terlambat Bapak akan mengeluarkan Bapak akan tidak boleh ikut pelajaran Bapak selanjutnya ya anak-anak. Misalkan anak-anak minggu depan nggak ada yang ngerjain, ada yang nggak ngerjain, Bapak akan suruh keluar anak itu yang nggak ngerjain. Pokoknya kita harus kita harus ngerjain dan harus disiplin. Yang Bapak kasih harus sesuai dan tepat waktu ya anak-anak. Udah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita akan mengakhiri dengan bacaan bismillah dan dipimpin sama Bapak. Berdoa mulai. Ya, selesai. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.